Ya sobat sekalian, bertemu kembali dengan tmcblog.com. Oke, saya baru aja mau berangkat nih ya. Cuman kayaknya banyak waktu di jalan yang mungkin akan lebih berguna bila kita ngobrol-ngobrol di vlog ya. Oke, apa yang akan kita obrolin? Kita akan ngobrolin tentang sketsa paten terbaru dari Suzuki yang mereka bilang kalau di negara-negara luar seperti di di Inggris gitu ya, mereka bilang itu sebagai paten dari Suzuki GSX R300. Oke. Nah, melihat dari GSX R300 itu ada kemungkinan korelasinya juga antara GSX R300 itu dengan rumor dari calon Suzuki GSX R250 untuk pasar Indonesia. Oke, kita akan mulai pembicaraannya sob. Ya, pakai seatbelt dulu. Oke, jadi kita akan ngobrol di atas, di dalam kabin Toyota Yaris nih ya. Oke, jadi pertama kali saya cukup kaget. Kenapa? Karena boleh dibilang hampir jarang pabrikan menghadirkan paten sebegitu gamblang dan sebegitu lengkap ya. Itu asli kalau sobat sekalian lihat nih ya, gambar dari paten Suzuki GSX R300 itu boleh bilang lengkap banget, mulai dari bentuk bodi depan, belakang, fairing, stang, suspensi depan, suspensi belakang, jok, mungkin yang nggak ada atau mungkin yang saya nggak ketemu itu headlampnya gitu ya. Selain itu juga mesinnya juga kelihatan banget. Terus abis itu seperti apa sistem injeksinya, injektornya seperti apa, lalu juga apalagi ya yang kelihatan tuh box filter air ya, box filter udaranya untuk menyuplai ke throttle body, dan bentuk throttle bodinya, bentuk head cylindernya, everything. Hampir boleh dibilang semua orang bisa menebak-nebak dengan mudah seperti apa bakalan Suzuki GSX R300. Oh iya, satu lagi, sasisnya juga kelihatan, swing armnya kelihatan, bannya, velgnya kelihatan, dan bentuk dari kaliper rem depan juga kelihatan sob. Nah, kita akan ceritain ya. Jadi mulai dari yang pertama, yang udah pasti Suzuki sebenarnya udah punya varian 250cc twin, namanya GSX 250R ya. Oke, catat bahwa R-nya ditaruh di belakang tuh. Saya pernah ngobrol sama pembalap Suzuki dari Jepang sih ya, Kagayama ya, Om Kagayama tuh waktu di Sentul waktu itu di Indonesia, Suzuki Asia apa gitu ya. Nah, itu dia bilang dia bilang, Om Kagayama bilang bahwa Suzuki GSX 250R itu memang bukan race bike sebenarnya, karena memang karakter dari bannya, karakter dari mesinnya yang twin tapi masih SOHC, masih common parts dengan mesin Inazuma, itu nggak banget buat mesin mobil sport bike, full sport bike yang memang butuh power di putaran atas ya. Dan memang untuk putaran atas itu memang mesin motor twin dengan valvetrain double ya, atau DOHC, itu boleh bilang merupakan salah satu solusinya gitu sob. Nah, oke, tadi GSX 250R, dan memang Suzuki akhir-akhir ini cukup bersiap-siap tuh untuk menghadirkan sosok Suzuki GSX R250. Jadi R-nya pindah tuh antara di belakang dan di depan ya, jangan sampai kebalik-balik antara Suzuki GSX 250R dengan Suzuki GSX R250. Itu beda, dua varian yang berbeda. Oke, kita lagi di pertigaan ya, jadi seperti itu. Nah, satu yang saya bisa lihat di gambar paten adalah ternyata valve trainnya itu double sob. Kalau misalkan sobat sekalian yang nggak biasa ngelihat gambar paten, di mana bisa ngelihatnya itu valve trainnya double atau DOHC. Kita bisa lihat dari bentuk ada dua poros yang biasanya dipakai untuk poros dari valve train atau valve-nya gitu ya. Jadi
ada double atau dua, itu mengindikasikan bahwa mesin di dekat head cylinder gitu ya, itu mesinnya menggunakan model DOHC atau double overhead camshaft. Jadi camshaftnya ada 2. Itu salah satu yang artinya udah oke, boleh deh kalau udah kayak gitu. Motor ini berjibaku melawan Ninja 250 atau Ninja 300 jam 400 sekarang, lalu CBR 250 RR, lalu juga R25, karena nanti semuanya 44 ini akan menggunakan mesin yang boleh bilang apple to apple, yaitu twin DOHC 250cc, liquid cooled, FI, dan segala macam. Nah, namun memang ditunggu memang diferensiasinya seperti apa nanti mesin dari Suzuki. Oke, kita langsung ngomong diferensiasi. Yang kemungkinan diferensiasinya saya sih pengennya sih dia menggunakan SRVVT, sesuatu variable valve, sistem variable valve yang digunakan di Suzuki GSX R1000 mereka, di Superbike mereka. SRVVT itu sebuah sistem variable valve yang boleh dibilang smart banget. Kalau sobat bisa lihat nanti ya di vlog-vlog yang udah pernah TMC Blog atau saya hadirkan, itu tuh lucu sih. Dia yang divariasikan atau divariabelkan tuh timing pengapiannya dipindah-pindah gitu ya. Dia mau kenceng atau dia mau nggak kenceng, itu menggunakan kayak sistem kalau di fisika itu dibilang gaya sentripetal gitu ya. Itu sistemnya sih menarik sih kalau dibahas, nanti sobat sekalian bisa lihat sendiri di vlog yang sebelumnya ini. Itu dia SRVVT. Mudah-mudahan Suzuki bisa memberikan SRVVT di situ. Cuman apakah misalkan pertanyaannya, apakah sistemnya sudah throttle by wire atau ride by wire seperti yang digunakan oleh Honda CBR 250 RR? Saya rasa enggak, sob. Ya, ada beberapa sinyalemen yang menandakan ke arah situ, yaitu misalkan pertama-tama tuh kayak hadirnya kayak ada di dekat throttle body itu ada kayak buletan gitu ya, yang biasa digunakan untuk untuk tali tali gas, ada buletan buat tali gas. Tapi saya nggak tahu itu kok bener buletan yang buat push pull tali gas atau bukan. Kita akan lihat nanti. Tapi biasanya bulat kayak begitu modelnya adalah merupakan, kita akan masuk tol dulu, Bogor Ring Road nih ya. Bogor enak sekarang, kita masuk di Bogor Ring Road. Jadi biasanya kayak gitu tuh udah pakai tali gas. Dan kalau udah pakai tali gas udah pasti bener, kalau misalkan bener pakai tali gas udah pasti itu bukan merupakan model yang menggunakan ride by wire, karena masih pakai wire, masih pakai tali gas gitu. Oke, dari situ selesai. Dilihat dari bentuk depannya, kayaknya udah menggunakan, kita lihat dari bentuk depannya ya, sudah menggunakan fairing yang dengan headlamp sudah LED. Wah, rada ngumpet kayak gitu. Terus habis itu sayang belum dapat nih bentuk depannya seperti apa patennya. Cuman dari beberapa renderan paten seperti dari Young Machine itu memperlihatkan bahwa lampunya dual kin, kanan dan kiri, dan rada ngumpet kayak Panigale style gitu. Lalu dari gambar patennya juga bisa terlihat suspensi depan. Memang kalau di paten gambarnya memang nggak persis banget mirip, tapi gayanya kayak udah upside down ya di suspensinya. Lalu setelah suspensi upside down, di bawahnya itu ada kayak bentuk kaliper yang nggak aksial, sob. Jadi bentuk kalipernya radial, which is kalau bener kayak gitu itu merupakan salah satu diferensiasi dibandingkan yang lainnya, kecuali misalkan KTM RC ya, dia biasanya udah pakai yang radial. Cuman ini kalau dibandingkan R25, CBR 250 RR atau Ninja 250 yang sekarang nih, kita nggak tahu R25 katanya sih tahun ini akan hadir juga. Cuman kayaknya kalau sistem rem depan menggunakan kaliper radial kayaknya udah cukup oke kalau bener. Lalu velgnya palang 10, dimana sebenarnya palang utamanya 5, dari 5 keluar 2 gitu. Ban depan perkiraan saya 110 atau mungkin 120 ya, tapi nggak tahu dah, kita lihat ntar.
Lalu fairing seperti biasa, fairingnya kayak begitu. Lalu kalau fairingnya dibuka itu kelihatan banget bahwa sasisnya menggunakan double beam, double dual beam. Kalau saya bilang kayak gitu, double dual beam yang bentuknya sebenarnya perimeter, cuman di masing-masing twin spar, di masing-masing spar itu ada kayak dual beam gitu yang dijalin secara model-model gaya sasis tralis kayak gitu. Ya, jadi kayak gitu sob. Jadi kayak sasis tralis kayak gitu, which is kayaknya sih memang sih sekilas lebih jauh kayak mirip sasisnya CBR 250RR. Cuman kalau dilihat lebih deket lagi sih ya nggak sama-sama banget gitu. Ya, tunggu saya nyiapin ini kartnya. Oke. Lalu apa lagi tadi? Sasisnya begitu. Terus habis itu sasisnya sudah memeluk swing arm bagian belakangnya, tidak seperti Kawasaki di mana pivotnya dia kayak pakai plat, tapi ini ya mirip CBR 250RR, benar pivotnya pivot konvensional biasa. Lalu di balik sasis, subframe-nya sama ke belakang. Lalu ke belakang apalagi ya, suspensi belakangnya monoshock, udah menggunakan link, ada linknya, ada detail link. Karena ini menarik banget karena patennya bener-bener detail banget, sehingga linknya aja, link dari suspensi belakang itu kelihatan banget. Lalu swing armnya nggak kotak, aslinya nggak kotak kayak kotak biasa begitu, tapi dia sepertinya sih itu swing armnya menggunakan swing arm diecast. Perkiraan saya modelnya dibentuk gitu, mungkin menggunakan aluminium diecast. Lalu ban belakang ya perkiraan saya minimal 140 lebarnya dengan 140, terus palangnya masih sama menggunakan palang 10, di mana ada ada palang 5 utama, lalu bercabang 2, jadi total 10 palang. Dengan rem belakang udah tunggu ya, bayar dulu. Rem belakangnya perkiraan saya ya paling ya masih aksial, minimal 1 piston kaliper, tapi kalipernya bentuknya gede jengkol kayak gitu, atau misalkan 2 kaliper biasa menggunakan kayak model-model Nissin kayak gitu, which is misalnya ya kayak gitulah, standar lah. ABS probably mungkin ya antara depan dan belakang dual channel mungkin. Lalu apalagi ya, swing arm udah, lampu belakang nih ya. Yang anehnya di lampu belakang untuk Honda CBR untuk Suzuki GSX-R 300 itu kayak yang ngegantung kayak gitu. Entah itu lampu entah apa, cuman kayak ngegantung gitu, rada aneh. Lalu joknya juga seperti joknya GSX-R 150, di mana jok pemboncengnya rada tinggi banget tuh kalau lihat di gambar paten. Waktu di posting di TMC Blog ataupun di IG di @TMC Blog itu cukup banyak mendapatkan masukan ya dari netizen bahwa jangan sampai terlalu tinggi banget gini kayak GSX-R 150. Jadi memang rada-rada nggak jauh lah antara level ketinggian jok dari rider dengan pembonceng. Nah, jadi seperti itu sob. Lalu jok udah, di belakang kayaknya nggak kelihatan adanya grip, handle grip gitu ya, which is memang gaya-gaya sporty banget. Lalu tunggu saya bayar lagi. Ini kita masuk ke tol Jagorawi di Sentul Selatan. Tutup lagi. Mobil ini Yaris manual 2013 edisi terakhir. Memang artinya nih edisi Yaris CBU terakhir, yang belum Yaris yang buatan Indonesia, tapi masih buatan Thailand ya. Oke, balik lagi ke paten GSX-R 300. Oke, tadi ban belakang udah ya, suspensi udah, swing arm udah, ban udah, perkiraan saya minimal 140. Lalu kita ngobrolin mesin nih sob, karena ini adalah diferensiasi penting. Tadi kita udah ngomong, perkiraan saya sih pengennya pengennya, tunggu dulu, saya lagi ngebut nih 100, pindah jalur, lur sen matiin. Oke. Kita 100 aja larinya.
Perkiraan saya sih memang mudah-mudahan Suzuki menggunakan diferensiasi di mesinnya, nggak mungkin sama-sama banget lah. Honda punya throttle by wire, Kawasaki punya perubahan apa gitu sehingga membuat powernya tinggi. Yamaha ntar mungkin pakai traction control segala macam di R25. Nah, Suzuki harus bikin namanya diferensiasi, dan menurut saya SR-VVT tadi. Nah, melihat atau menilik lebih detail ke mesin dari yang dihadirkan di paten, itu menarik juga. Selain DOHC, liquid cool, twin 250 atau 300 cc, sistem downdraft ya sob ya. Sistem downdraft dari asupan asupan bahan bakar dan udara ya. Itu downdraft artinya kalau sobat bisa lihat di gambar patennya itu aliran udara dari input masuknya itu dari atas ya. Kalau dari atas ya, kalau di gambar itu plong gitu, jadi nggak belok-belok. Itu adalah sistem udara downdraft. Sistem ini memang menarik dan punya banyak benefit, terutama di RPM rendah. Kenapa? Karena sistem downdraft itu kebantu sama yang namanya gravitasi. Gravitasi itu arahnya dari atas ke bawah udah pasti, sehingga asupan udaranya itu kayak kebantu dari gravitasi, khusus untuk RPM rendah dan menengah. Kalau RPM tinggi kan udah pasti sudotannya kenceng banget. Nah, mungkin nggak terlalu signifikan, tapi kalau di RPM rendah itu cukup banget terasa signifikan, terutama downdraft. Dan downdraft ini sebenarnya merupakan teknologi baru, udah lama, motor-motor bebek pun udah menggunakan dan segala macam. Cuman kalau memang ini bisa diaplikasikan di motorsport dengan sangat efisien, itu sangat juga membantu yang namanya performa. Setelah itu, nah ini udah downdraft nih. Downdraft sumber dari udara yang diasupkan ke sistem pembakaran ya, kayak R25 juga downdraft. Cuman letak box udaranya ya, R25 yang version pertama gitu ya, yang generasi pertama itu kan tetap di bawah jok. Nah, mulai dari CBR 250RR udah kayaknya CBR 250 itu menetapkan satu standar baru, meletakkan box filter udara itu seperti big bike super sport, yaitu di daerah tangki bahan bakar. Jadi menghabiskan beberapa space dari tangki bahan bakar sedikit. CBR 250RR yang akhirnya juga diikuti oleh Kawasaki Ninja 250 dan Kawasaki Ninja 400 yang terbaru. Dan asiknya setelah melihat, nggak tahu R25 perkiraan saya juga akan mengikuti, dan mungkin, tapi bisa juga enggak sih, tapi terserah mereka. Seperti apa nanti kita akan lihat R25. Cuman kalau di patennya GSX R300 ini kelihatan banget bahwa filter udaranya, boxnya itu ditaruh di atas dari kepala silinder atau cylinder head, which is ya gaya-gayanya memang mirip kayak CBR 250RR juga, lalu Ninja 250. Letaknya di atas, menempati sebagian space dari tangki bahan bakar. Dan yang menariknya lagi, perbedaan kalau misalkan di CBR 250RR, intake dari ram airnya itu berasal dari samping, kanan, dan kiri. Kalau saya bisa lihat ya, intake kanan dan kiri. Lalu kalau Ninja 250 itu dari kanan doang, satu doang dia. Nah, dilihat dari gambar paten, yang menarik dari Suzuki GSX R300 dan kemungkinan Suzuki GSX R250, intake ram airnya berasal dari depan. Udah kayak, kalau misalkan ini bener, ini too good to be true banget. Artinya, dia memang bener-bener dari depan udah kayak big bike. Jadi dari depan gitu, saya di blog memperlihatkan, jadi kayak mirip Honda NSF 250R, tapi ya nggak apple to apple, karena NSF 250R kan satu silinder terus reverse lagi ya, sehingga lubang intake-nya di depan dan lubang exhaust-nya di belakang, jadi ngeplong langsung kebuang gitu. Nah, kalau di ini kan twin, terus habis itu nggak reverse segala macam, cuman letak mulut atau moncong dari intake udara rem airnya itu dari depan. Saya nggak tahu bentuk ntarnya kayak gimana, cuman kalau misalkan Suzuki mau rada-rada gelo dikedepanin banget, itu udah kayak banget mirip kayak misalkan GSX R1000, GSX R600, CBR 600, CBR 1000, R1, R6 segala macam, semua big bike, semua super sport big bike itu udah pakai gaya-gaya kayak gitu. Dan kalau misalkan GSX R250 dan GSX R300 menggunakan sistem seperti ini, itu berbilang keren.
Mudah-mudahan aja kayak gitu. Cuman nggak tahu ntar kita akan lihat seperti apa Suzuki GSX-R 300 dan GSX-R 250. Itu aja sob, dari bentuk slimnya Suzuki GSX-R 150 masih terasa, cuma rada digedein. Mudah-mudahan juga Suzuki juga concern terhadap bobot atau weight, sehingga memperoleh rasio antara power dengan bobot yang besar ya, power weight to ratio, power to weight ratio PWR gitu ya. Itu aja sob. Jika sobat sekalian, lumayan ada 20 menit kita ngobrol-ngobrol vlog di mobil ini. Perjalanan saya masih jauh karena ini masih baru nyampe Gunung Putri. Kita akan menuju Sunter hari ini. Tapi nggak apa-apa, itu aja. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dari vlog ini sob. Oke, lalu jangan lupa juga subscribe di sebelah kanan kiri bawah itu ada kayak klikan kayak gitu. Nah, itu subscribe juga di kanal kami di youtube.com/tmcblog, dan jangan lupa juga baca di tmcblog.com karena boleh dibilang kami tim tmcblog.com itu berupaya untuk update tiap hari. Semuanya ditulis di situ. Motorsport, produk segala macam, test ride segala macam itu masuk di tmcblog.com. Web tersebut sudah ada semenjak 2008. Artinya which is tahun ini udah 10 tahun itu web. Lalu juga silahkan follow di Instagram kami di @tmcblog. Itu aja sob, sampai bertemu di review dan vlog selanjutnya. Saya akan masuk dulu beli bensin di SPBU di sini ya, di Shell ini. Itu aja, sampai bertemu di vlog selanjutnya. Salam. Dadah.